Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam para hadirin sekalian. Baiklah, perkenalkan, saya Kesha selaku pembawa acara pada malam hari ini dan rekan saya Mareta sebagai salah satu tim kreatif EA50. Namun sebelum itu, saya mau menyapa dulu para Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa tulis di kolom chat asalnya dari mana saja. Halo yang dari Bekasi, dari Bandung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Batam, Jakarta. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Banten, Bali, wah banyak banget nih kayaknya. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Hartedi selaku Direktur Utama PT Sentra Mega Indotech. Silakan Pak Teddy. Halo Pak Teddy. Halo Pak Teddy. Pak Teddy-nya mana? Belum jawab ya? Udah Belum jawab Pak. jadiin co-host belum? Pak Teddy. Udah kayaknya. Soalnya kalau nggak jadiin co-host dia nggak bisa open mic kan? Bisa open box. Udah Pak. Iya. Udah, sekarang udah. Udah. Ya, tadi nggak bisa aktifkan mic-nya, maaf. Ya, sorry Pak. Iya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Ya. Malam ini adalah pertama kalinya manajemen EA50 mengadakan Zoom meeting. Ya. Dari 4,5 bulan kita berjalan, inilah Zoom meeting pertama dari manajemen. Ya, sehingga luar biasa sekali, karena ini baru perdana, saya akan memperkenalkan pengurus dari PT Sentra Mega Indotech, ya, komisaris kita Pak Fahmi Alfian, ya, beliau berkedudukan di Pasuruan. Beliau ini berlatar belakang accounting, sangat ahli dalam hitung-hitungan, ya. Jadi kenapa saya ajak Pak Fahmi di pekerjaan ini, karena pekerjaan ini kita rancang untuk jangka waktu yang panjang, ya. Sehingga dengan adanya keberadaan Pak Fahmi, semua hitung-hitungan akan clear 100% karena pakarnya ini untuk hitung-hitungan. Dulu saya sering beberapa kali bikin pekerjaan, ya, kalau saya informasikan ke leader bilang, mantap, bagus ini bos, luar biasa ini, gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke Pak Fahmi, beliau bilang, ini hitung-hitungannya akan terjadi plus, terjadi overpay di sini, dan saya ditatar, gitu ya. Oleh karena itulah, kenapa kali ini, pekerjaan ini saya harus melibatkan Pak Fahmi, karena beliau profesornya dalam hal hitung-hitungan marketing plan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam manajemen kita, ya, ada Pak Yahyan Sofyan. Dulu saya ketemu dengan beliau masih sangat muda, tahun 2008, masih unyu-unyu begitu ya, ya. Dan herannya sampai sekarang masih tetap muda. Itu yang saya heran, ya kan? Nah, tetapi dari dulu saya telah melihat bahwa beliau memiliki talenta yang luar biasa. Ya, saya memiliki keyakinan seperti itu dari dulu. Kalau saya bekerja dengan Mr. Sofyan, bekerja sama dengan Mr. Sofyan, saya yakin akan bisa melakukan satu hal yang luar biasa, ya. Dan terbukti memang apa yang kita lakukan beberapa kali pekerjaan hasilnya luar biasa, ya. Terus saya sendiri di sini sebagai direktur utama,
ya saya seperti ini saja, biasa-biasa saja. Nah, untuk Zoom pertama kali ini, walaupun ini baru pertama kali, ya, manajemen melakukan Zoom, ya, tetapi informasi yang akan kita sampaikan hari ini adalah, ya, jumlah member EA50 saat ini adalah 14.400. Padahal Zoom pertama yang dilakukan oleh manajemen, ya. Itu di Indonesia. Di luar negeri jumlah member kita 1.875. Ya. Dan luar biasanya lagi, dengan Zoom pertama kali ini, leader-leader kita atau member-member kita yang telah mencapai reward pertama itu jumlahnya 249. Ya, yang telah mencapai reward yang kedua itu 36. Ya, dengan reward 25 juta. Dan yang telah mencapai reward ketiga sebesar 250 juta ada satu akun. Ya. Berarti untuk mencapai reward 250 juta hanya butuh 4,5 bulan. Ya, informasi ini sangat berguna. Kenapa? Ini bisa dijadikan acuan oleh teman-teman semua. Hanya butuh 4,5 bulan untuk mencapai reward 250 juta. Ya, informasi itu yang perlu saya sampaikan di awal ini. Nanti kalau ada tambahan dan lain-lainnya, saya akan sampaikan di belakang. Karena pada malam hari ini, hal yang terpenting, yang perlu, yang kita tunggu-tunggu adalah penyampaian dari Bapak Yayan Sofyan selaku direktur yang menangani trading, ya. Sekian dari saya. Untuk berikutnya saya kembalikan ke Mbak Kezia. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan Master Trader EA50 yang sangat berpengalaman di bidang trading forex dan selama ini bekerja keras untuk menghasilkan profit untuk EA50 dari siang sampai subuh setiap hari. Kita panggilkan Pak Yayan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam buat rekan-rekan semua. Bangga kali ini walaupun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi minimal melalui media online ini kita bisa saling kenal, gitu ya, saling kenal suaranya, wajahnya minimal kan begitu. Terima kasih Pak Teddy sebagai big boss luar biasa, Pak Artedi. Beliau membuktikan ternyata seseorang yang sudah pernah membesarkan sesuatu, ternyata betul bahasa beliau, kita bisa besar lagi. Ribuan kali bahkan kita bisa bikin besar ya, dan terbukti yang tadi Pak Teddy sampaikan bahwa dalam waktu berapa bulan, kurang lebih kita sekitar 5 bulan ya, 5 bulan jalan, sudah total member tadi 14.000 sekian, dengan jumlah penerima reward juga cukup luar biasa. Itu satu prestasi di masa tua kita Pak Teddy. Ya, dan Pak Fahmi juga semoga hadir untuk ikut serta, tapi biasanya Pak Komisaris itu jam segini jam bobo kayaknya. Oh ya, iya. Dan teman-teman yang lain, terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu orang yang sudah top leader ya, yang pernah kita meeting di Jakarta, di Bandung, dan di tempat lain. Intinya saya bangga kepada Anda semua hari ini bisa bertahan ya, bisa bertahan 5 bulan. Bertahan untuk menikmati profit maksudnya. Seperti itu. Nah, saya Sofyan, nama aslinya ya Sofyan. Jadi karena ini memang tadi kita meeting perdana ya untuk online ini, anggaplah ini acara resmi begitu ya, walaupun mohon maaf mungkin tidak semewah yang biasanya mengadakan lebih berpengalaman. Kita kan unyu-unyu masih baru. Gitu. Gitu. Nah, saya Yan Sofyan, asli dari Bandung, kelahiran Bandung juga. Oh enggak, kelahiran Majalengka, tapi sekarang udah tinggal di Bandung. Saya udah tua Pak Teddy, sama seperti Pak Teddy. Ya, hanya saja mungkin saya tampak muda karena memang segala sesuatu itu ya susunya harus bagus. Gitu. Nah,
kita masuk ke materi inti. Jadi terima kasih teman-teman. Sebetulnya saat ini IE50 kita ini sedang dalam proses pendewasaan sebetulnya. Karena kita saat ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan broker besar ya yang sudah top 10 lah di dunia ini, di dunia trading khususnya. Jadi mereka pun sama mengamankan klien-kliennya gitu ya, mengamankan klien-kliennya. Dan kurang lebih sekitar 2 minggu ke belakang ini saya berusaha untuk ngimbangin alur-alur atau regulasi-regulasi yang Vantage berikan kepada kami gitu ya, kepada kita gitu. Karena ternyata dengan jumlah besarnya member, klien dalam waktu singkat, kemudian jumlah deposit yang begitu luar biasa gitu kan, Vantage itu lebih mengamankan. Sebetulnya ribet sebetulnya ya bagi kita sepintas gitu. Tapi ternyata itulah hal positif yang bisa kita nikmati dari Vantage, bahwa Vantage itu tidak hanya menerima balance dari kita saja, tapi memang mereka juga turut serta bagaimana kita nih bisnis bisa panjang, bisa long term. Nah, 2 minggu ke belakang saya cukup disibukkan oleh itu dengan regulasi baru dan segala macamnya, sehingga akhirnya yang tadinya sebetulnya di awal itu kita hanya bicara 1 akun PAM untuk seluruh Indonesia gitu ya, ternyata dalam waktu singkat kita harus segera pecah PAM menjadi PAM kedua dan ketiga, dan mungkin nanti akan ratusan PAM ke depannya gitu ya. Nah, tentunya di situ ada dampak saat kita merubah, ada alur yang berubah, ada regulasi yang dirubah ke arah yang lebih baik, pasti ada sesuatu yang harus kita sesuaikan. Nah, dalam waktu 2 minggu belakang itu saya bukan lebih fokus ya, fokus saya terbagi untuk menyesuaikan regulasi yang ada di sana. Dan kami pun secara mewakili manajemen yang lain, mohon maaf, barangkali dalam waktu 2 minggu ke belakang itu tidak ada komunikasi intens dengan seluruh leader dan partner ya. Itu karena memang saya belum memberikan secara detail informasinya ke teman-teman manajemen gitu ya, sehingga mungkin belum sempat dipublish secara massal ke semua leader dan member masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini kita sudah bisa mendapatkan informasi lengkap insya Allah ya, kenapa dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi sebetulnya kita tidak ada masalah, trading tidak ada masalah ya kan, itu terus berjalan. Adapun regulasi tadi tujuannya adalah ke hal positif, karena kalau misalkan PAM ini hanya 1 untuk seluruh akun di Indonesia, atau bahkan kalau sekarang kan kita sudah ada di 86 negara, itu resikonya cukup besar menurut Vantage gitu ya, sehingga disarankan bikinlah regulasi baru, diaturlah maksimal 1 akun PAM itu hanya saat ini hanya maksimal 10 juta. Setelah itu close, tidak bisa ada lagi yang daftar gitu ya. Nah, kemudian yang baru-barunya leverage mulai diturunkan di 5 juta. 5 juta tuh leverage sudah turun. Leverage itu daya ungkit ya. Nah, semakin besar daya ungkit, semakin besar potensi profit. Tapi semakin besar juga risiko. Insya Allah ini ada 500.000 peserta yang saya lihat di sini ya. Semuanya saya yakin masalah trading sudah paham. Nah, Vantage yang saya salut sampai ke arah sana. Mereka mengatur bagaimana bisnis ini bisa long term, bisa jangka panjang, dan memberikan kepada kita, kepada trader, kepada member, kenyamanan yang begitu luar biasa sebetulnya. Kemudahan withdraw, kemudahan deposit, walaupun antrian panjang. Itu mohon maaf, karena memang itulah resikonya bisnis yang sedang berkembang pasti akan antri. Sama seperti halnya kota yang sedang berkembang, pasti macet. Dan begitu. Nah, itu sebetulnya. Dan kabar gembira pada malam hari ini sebetulnya, ada satu lagi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, yang khusus hadir di acara meeting kita kali ini. Saya akan berikan report PAM 1, PAM 2, dan PAM 3. Nanti teman-teman silakan, nanti tolong admin saya kirimkan linknya, itu untuk teman-teman pelajari. Nah, sehingga di sana teman-teman bisa lihat bagaimana dan harus apa yang kita lakukan. Karena sebetulnya bisnis ini bisa panjang atau tidak, bisnis ini beresiko besar atau kecil, bukan terserah saya, bukan terserah Vantage, tapi sebetulnya terserah Anda semua, terserah pada teman-teman semua pemilik akun. Sebetulnya
Karena kendalinya ada 100% bukan di saya. Kendalinya ada di seluruh mitra, ya, seluruh teman-teman yang ada akun di sana, kendalinya ada di teman-teman semua. Bukan di saya, bukan di Vantage, bukan di IE50, bukan di Pak Teddy atau manajemen yang lain, tapi kendalinya dari teman-teman. Nah, bagaimana maksudnya? Tujuannya adalah begini. Jadi, saya ulangi mengenai tujuan IE50 ini dibuat. Tujuannya adalah bagaimana dalam kondisi COVID saat ini kita kesulitan mengembangkan bisnis konvensional, beberapa bisnis mungkin sudah mulai gulung tikar, ya. Nah, kita berusaha bangkit dalam kondisi seperti ini melalui bisnis online, yaitu salah satunya adalah trading. Karena trading adalah pekerjaan dari tahun 2011 bagi saya pribadi. Walaupun sebelumnya pernah bekerja juga ya, perusahaan lokal, tapi itu hanya 2-3 tahun saja untuk belajar. Setelah itu saya full. Untuk pribadi saya melakukan trading. Nah, tujuannya adalah bagaimana saya dalam kondisi COVID begini masih ada rezeki masuk. Nah, ini kita sebar dengan Pak Teddy bagaimana kita membuat sebuah pola, karena pengalaman Pak Teddy juga luar biasa. Dia sudah terbukti banyak membangun sebuah perusahaan khususnya yang network marketing dalam waktu singkat booming luar biasa. Nah, kita buatlah pola ini sehingga banyak saat ini sudah yang menikmati hasil. Ya. Nah, tujuannya adalah memudahkan. Ya, tolong diingat, ini saya selalu mengulang bahasa ini, karena trading itu bukan hal yang mudah, trading itu bukan hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang lagi, trading itu hal yang mudah dan hal yang menyenangkan. Gitu ya. Nah, jadi saya dengan Pak Teddy dan manajemen yang lain berharap bagaimana IE50 ini menjadi sebuah sarana sebetulnya. Sarana untuk kita bisa berpenghasilan tanpa harus punya skill trading, tanpa harus buang-buang waktu menganalisa chart, tanpa harus capek-capek baca berita, ya, cari informasi di setiap negara yang kita tradingkan mata uangnya dan lain segala macamnya. Tanpa harus melakukan itu, kita sudah bisa menikmati hasil profit dari trading, gitu. Ya, trading ini bisnis yang beresiko luar biasa besar, tapi potensinya juga sangat besar, gitu. Nah, itu tujuannya adalah memudahkan. Jadi, kalau ada bahasa memudahkan, harapan saya teman-teman boleh menganalisa cara trading apa segala macam, boleh belajar trading juga suatu saat nanti kita akan belajar sama-sama. Setelah COVID ini selesai, kita sudah bisa jumpa fisik, nanti kita adakan training bagaimana cara trading sendiri. Karena nggak selamanya kita akan melakukan native trading begini, kan begitu ya. Nanti itu ada momennya. Tapi khusus di IE50 ini adalah memudahkan. Nah, kalau ada bahasa memudahkan, berarti kita janganlah mempersulit, ya. Nanya ini, nanya itu, bagaimana strategi trading dan segala macamnya. Bukan saya tidak mau mengeluarkan strategi trading atau bagaimana mengajari teman-teman trading. Itu ada. Kapan? Kalau kita sudah bisa jumpa fisik. Karena kalau saya hanya jelaskan strategi trading di Zoom misalkan, ini ada ratusan ribu orang yang nonton ini. Enggak nih, 500 ya, 500 lebih, ribuan. Nah, ada 500 ide, 500 kebiasaan, 500 strategi, 500 pemahaman. Otomatis ini nggak akan satu frekuensi dengan saya. Cara saya belum tentu cocok dengan cara teman-teman. Begitu. Nah, sehingga saya untuk kali ini tidak bicara tentang strategi trading, tapi lebih kepada pemahaman bagaimana sih di IE50 ini, apa yang harus kita lakukan di IE50 ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kendali bisnis ini bukan di saya, bukan di Pak Teddy, bukan di Pak Fahmi, bukan di Vantage, tapi ada di tangan teman-teman semua, mitra kita semua, sahabat kita semua yang sekarang sudah punya akun PAM di Vantage. Kendalinya dari Anda 100%. Nah, ini nanti saya kirimkan, mohon maaf, bukan link password investor, bukan, tapi ini adalah link yang sudah dibuat oleh pihak ketiga, itu namanya FX Blue. FX Blue ini tidak usah kita bikin chart sendiri, apa segala macam, sudah ada lengkap semua di sana. Nah, malam ini saya akan berikan 3 akun PAM pertama, PAM kedua, dan PAM ketiga. Itu jelas ada perbedaan dari 3 jenis PAM ini, khususnya PAM pertama ke PAM kedua dan PAM kedua ke PAM ketiga. Nanti silakan admin tolong nanti di-share-kan di ini linknya. Untuk malam ini silakan
dibuka sama-sama ya, dibuka sama-sama. Nanti kita pelajari sama-sama. Untuk teman-teman pelajari nanti setelah meeting ini, gitu ya. Sebentar, saya kirimkan ke admin dulu. Nah, itu linknya. Untuk passwordnya saya kasih setelah acara ini. Itu linknya. Tolong admin dibantu untuk diinfokan ke teman-teman di grup ini ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Jadi kendali bisnis ini, Nah, kendali bisnis ini sekali lagi saya ulangi, bukan ada di saya, tapi ada di tangan teman-teman semua. Oke, atau mau screen, mau share screen atau nggak usah lah. Saya nggak lama bentar lagi. Nah, kenapa saya bilang tadi ada kendalinya ada di teman-teman semua? Ini sebagai pelajaran buat kita semua. Saya tetap sebagai trader akan bertugas menjaga seaman mungkin transaksi, menjaga bagaimana setiap hari kita bisa menikmati profit, bagaimana setiap hari kita bisa withdraw profit ataupun modal. Itu tugas saya. Nah, itu akan masuk ke money management. Bagaimana teman-teman tidak pernah terkendala dengan withdraw berapapun jumlahnya sesuai dengan akun masing-masing. Karena kalau akunnya 1.000 tapi mau WD-nya 50.000 kan nanti diomelin sama Pak Teddy. Ya, itu pasti nggak bisa. Nah, itu silakan bebas. Nah, tugas adalah itu. Hanya sampai di situ gitu ya. Nah, bagaimana mengusahakan itu? Tapi akhirnya alhamdulillah kita ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita dalam kondisi 5 bulan ini sudah mulai tumbuh dewasa. Nah, pengalamannya ternyata ketika adanya PAM 2 ya, saya pribadi harus mengkondisikan bagaimana PAM 2 bisa bekerja maksimal dengan mengerjakan juga di PAM 1. Akhirnya pertama kalinya ada PAM 2, ada perbedaan profit antara PAM 1 dengan PAM 2. Ini seru, ini jadi tren ini, jadi trending topik ceritanya ya. Nah, gara-gara perbedaan itu, akhirnya ternyata teman-teman tidak bisa mengontrol emosional. Yang kontrol emosional itu bukan hanya trader, bukan, tapi semuanya berarti semua member yang baru sekalipun itu sama, harus mengontrol emosionalnya karena kita saat ini berada di dunia trading, di dunia bisnis trading yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, ketika ya ini tidak menyalahkan ya, tapi ini harus kita benahi karena resikonya bukan untuk pribadi, ini kita bicaranya trading berjamaah, berarti untuk semua termasuk saya pribadi juga gitu ya. Nah, kemarin tuh ketika terjadi perbedaan profit, PAM 1 sebagian itu pada pindah ke PAM 2 gitu. PAM 1 pada pindah ke PAM 2. Nah, saya pernah kirimkan Pak Ari, coba Pak Ari tolong kirimkan screen dari saya yang PAM 1, PAM 2, PAM 3, di share screen aja nggak apa-apa. Sementara sambil nanti teman-teman saya kasih ininya, linknya. Ya, bisa share screen Pak Ari atau siapa tadi, Kaiza? Yang mana, Pak, yang mau di-share screen? Di itu. Pak Ari ada saya kemarin kirim. Ini saya akan lihatkan perbedaan ketika teman-teman melakukan pemindahan PAM, dampaknya ya. Pak Ari coba kasih ke Kaiza itu. Pak Ari tadi mereconnect, Pak, jadi ke logout. Jaringannya lagi jelek katanya. Oh gitu, baik. Iya, Pak. Sebentar saya kirimin ya. Ini saya kirim, tolong di ini kan. Saya lupa tadi harusnya tadi. Nah, coba tolong itu. Kita share screen dulu, pinnya belum saya kasih, pinnya nanti saya kasih setelah acara. Biar kita fokus di acara ini dulu ya, menyimak apa dulu gitu. Ininya. Oke, Keza bisa di-share-kan? Ya, bentar ya, Pak. Ini untuk member baru mungkin pasti ada juga ya. Mohon maaf, kita sebelum teman-teman bergabung itu ada PAM 1 ya, PAM 2 dan mungkin aja yang saat ini hadir juga banyak dari PAM 3.
Nanti teman-teman PAM 3 juga sama, akan melihat report hasil PAM 3. Dan ini adalah update dari terakhir ya, yang di screenshot ini adalah update di hari Kamis, belum hari Jumat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat semua di situ. Nah, kemudian sekarang ada regulasi baru, teman-teman jangan lupa. Jangan melakukan pemindahan akun PAM, kecuali kalau teman-teman mau close account, itu silakan. Close account di PAM-nya, itu berarti kita sudahan, gitu, di akun itu, ya. Karena saat ini regulasinya di IE 50-nya teman-teman nggak bisa lagi kalau dia sudah close account, akun kita ini di close, maka otomatis tidak bisa connect lagi ke ini, ke IE 50. Oke, ini ya. Apa ini? Ya. Baik. Oke, terima kasih Keja. Nah, ini teman-teman kita lihat, ini di atas itu ada keterangannya. Ada keterangannya IE 50 PAM 1. Ya. Nah, ini weekly-nya 10% lebih, monthly-nya 51,8%, profit factor-nya ada 11,47. Ya. Nah, ini sengaja saya hide karena tidak semua orang bisa galau. Yang bisa galau itu cuma saya. Biarkan saya yang galau. Kalau Keza nggak boleh galau. Nah, coba tolong dilihat. Di situ ada kredit. Kreditnya itu deposit ada 21.900 sekian ribu ya, dolar. 21 juta. Di sebelahnya ada withdraw 11.300 sekian. Berarti 50% lebih sudah melakukan penarikan. Nah, secara nilai bisnis ini sudah tidak normal. Begitu ya. Kenapa? Karena profit tradingnya baru 5.800.000. Gitu. Loss-nya banyak juga ya. Loss-nya ada berapa tuh? 500 sekian. Gitu. Nah, ini PAM 1. Nah, coba PAM 2. Profit factor-nya 11,47. PAM 2-nya guys, yang kedua. Ya bentar Pak. Ini PAM 2-nya. Ini PAM 1 baru. Ini PAM 2 kayaknya. Ada tulisannya. PAM Kalau 1 di itu. layar saya masih melihatnya PAM 1. Oh ini Pak. Belum. Belum ya? Belum. Saya izin merokok ya, teman-teman ya. Mohon maaf, saya izin merokok. Karena kalau nggak ngerokok, terasa hampa. Ini bukan Pak. Screen saya belum berubah. Masih itu. Masih berapa? Masih PAM 1. Masih PAM 1. Ini udah berubah belum Pak? Masih PAM 1. Belum juga ya? Kalau sekarang? Masih. Belum. Belum juga. Wah, ini jaringan kan. Sama caranya kayak tadi. Terus saya lihatin Bentar Pak. itu PAM 2 yang itu. Balance-nya ada 8 juta sekian. Lanjut. Oh ya bentar ya. Iya Pak, ini di saya udah keganti sih. Udah 8 juta. Belum di Yang lainnya belum sama, di-share. tapi kalau di saya masih 1. Tidak apa-apa. Ini yang lain melihatnya PAM 2 apa PAM 1? Bisa tolong diinfokan? Oh ya, stop dulu. Udah belum Pak? Belum ya? Belum. Masih PAM Di 1. stop share aja dulu, nanti kayak tadi lagi ulangi lagi. Oh oke. Lewat semangat. Oke, kita tunggu sambil nunggu teman-teman ya. Jadi PAM 1 itu luar biasa. Itu kita baru mulai dari tanggal 3 Maret. Ya. Tanggal 3 Maret
itu kita sudah bisa menorehkan total profitnya itu sebentar sekitar 800 sekian persen totalnya. Ya, totalitasnya 882%. Itu nanti teman-teman semuanya akan lihat. Nah, Maaf, ini Pak. PAM 2. Oke. Nah. Oke, good. Ini PAM 2. Nah, di PAM 2 teman-teman bisa lihat itu weekly return-nya 4,6 ya mingguannya, yang monthly-nya 20,8%, profit vektornya besar 38,54 ya. Nah, ini balance-nya total ada 8.500.000 sekian. Jadi gabungannya ya, gabungan saldonya di PAM 2 itu ada 8 juta sekian kekuatannya, modalnya gitu ya. Nah, withdraw-nya 1 juta sekian, total profit trading-nya 700.000 sekian dolar gitu ya. Total balance saat ini adalah 9 juta sekian. Nah, ini PAM 2 gitu. Profit vektornya kenapa beda dengan PAM 1? PAM 1 11, berapa tadi ya? Kok PAM 2 38 lebih besar gitu. Nah, penyebabnya ada cuma satu. Karena tadi dalam waktu 2 minggu ke belakang ini akun PAM 1 melakukan penarikan modal besar-besaran hampir 50%-nya. Sehingga ketahanan juga akan turun 50%-nya. Resikonya juga nambah 50%-nya. Gitu sebetulnya. Arahnya begitu. Nah, ini PAM 2. Coba PAM 3-nya. Ya, bentar, Pak. Caranya sama kayak tadi ya. Udah, Pak. Itu PAM 1. Itu PAM 1. Oh, ini PAM 1. Ya, PAM 3. Oh, iya, bentar. Karena nanti teman-teman apa namanya? Ada yang ngepoin jam saya. Simpan di bawah. Oke. Cerutunya, ini cerutu ini kan. Ini cerutu Gading asli ini. Nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol santai aja ya. Biar nggak terlalu resmi kita. Ini, Pak. Nah, ini PAM 3. Betul. Nah, PAM 3 sama 4, sekian persen, monthly-nya sama 20% sekian. Profit vektornya juga sama 8,38% sekian gitu ya. Total balance-nya baru 1.257 ya totalnya. Kemudian withdraw-nya baru sekitar 124 ribuan yang withdraw gitu kan. Nah, total profitnya padahal baru 19.000, itu baru seminggu kalau nggak salah PAM 3. Nah, ini jelas kita pelajarinya fokusnya ke profit vector. Mereka BlueFX ini sudah bisa menghitung secara otomatis dari mulai awal kita melakukan trading itu dari A sampai Z-nya sudah terhistori di sini. Nah, ini hanya capture saja, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di online-nya live. Setelah acara ini silakan teman-teman sepuasnya bisa buka-buka history trading saya seperti apa selama 5 bulan ini untuk Y50 gitu ya. Nah, ya ini yang PAM 2 ini, PAM 3 ini baru 8 hari usianya. Nah, tadi PAM 1 usianya 162 hari. Artinya, bisnis kita itu baru 162 hari. Berarti kita baru panen sekali sebetulnya. Ya. Nah, ini kita baru mulai, sehingga tadi saya sampaikan, kita itu baru mau lebih besar, lebih dewasa. Wajar kalau seandainya dalam waktu beberapa minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang, ini ada sedikit penyesuaian. Tapi insya Allah tadi malam itu sudah fix semua. Tadi malam walaupun masih ada beberapa perbedaan 0,-nya beda, tapi semuanya rata 1, sekian persen semua. Nah, semoga hari Senin
pola ini sudah terbentuk sehingga nanti minimal walaupun tidak persis sama, tetap standarnya akan nggak terlalu jauh lah beda-bedanya. Nah, pertanyaannya lalu kenapa kok ada perbedaan, Pak? Begitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ketemu saya, mungkin saya pernah sampaikan trading kita itu strateginya bagaimana. Jadi trading saya kan menggunakan sistem hedging, Pak. Oke. Sistem hedging ini otomatis ketika di pump yang baru open posisi 1, mungkin di pump 2 dan pump 1 itu sudah ada menunggu open posisi 3 sampai 4 mungkin. Kan begitu. Nah, jadi kenapa ada perbedaan? Itu salah satu dasarnya. Kalau teman-teman trader semuanya pasti paham betulnya. Kenapa ada perbedaan di 3 akun? Karena saya tidak menggunakan copy trade dengan akun pribadi. Semua dilakukan trading ini semi otomatis. Tidak full otomatis dan tidak full manual. Semi otomatis ya. Kenapa? Karena dijalankan di 9 chart sekaligus, 9 pair. Bahkan di pump 1 kita sudah mulai belajar juga di XAU. Kita mulai beberapa ya, cuman kita nggak berani besar-besar di sana. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita tidak ada masalah besar seperti tadi yang saya sampaikan. Ini saya kembalikan ke teman-teman semua. Di E50 ini bukan di tangan saya, bukan di tangan Pak Teddy, bukan di tangan Bu Sherly, bukan di tangan Pak Agus dan lain segala macamnya, tapi ada di tangan kita semua. Ya. Jadi kalau teman-teman sepakat dengan regulasi yang baru saat ini di E50 yang sudah diterapkan bahkan, itu yang pertama aturannya adalah kalau mau close account itu resikonya tidak bisa menghubungkan lagi pump ke akun yang sebelumnya di E50. Gitu ya. Nah, itu di close aja nggak apa-apa, Chef. Screen-nya di close aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah, kemudian apa tadi? Regulasinya itu tidak bisa menghubungkan dengan akun di E50 yang pertama. Contoh misalkan teman-teman sekarang close account ya. Rencananya mau pindah ke pump 2. Bukan nggak bisa. Atau mau pindah ke pump 3 atau nanti ke pump yang baru bisa. Hanya saja tidak di akun IE50 yang pertama. Gitu. Harus ada akun baru. Jadi sekarang integrasi langsung akun pump yang pertama dengan akun yang kedua langsung sinkron. Sehingga ketika teman-teman close account pumpnya, otomatis dampaknya adalah ini tidak menghasilkan bonus generasi. Gitu. Ya, mohon dipahami itu baik-baik dan tolong disampaikan ke teman-teman di bawah sana bahwa kalau mau pindah akun pump berarti sama dengan harus buka akun baru, lisensi baru, gitu. Nah, ini untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah biar saya sedikit tenang. Contoh begini, dulu 3 minggu belakang balance kita masih 21 juta sekian, balance kita total. Nah, otomatis teman-teman trader ini sedikit saya curhat. Teman-teman trader pasti paham. Untuk mengejar profit 1%, saya harus ambil lotnya berapa nih? Dengan balance 20 juta. Tahunya, malam saya coba open posisi di jumlah lot sekian misalkan, besok pagi saya cek balance-nya sudah turun. Dengan withdraw yang jutaan, bahkan sempat satu hari itu 3 juta. Dan rata-rata hari-hari itu di kisaran di atas 500 ribuan per hari untuk saat ini ya, dari 3 hari ke belakang. Tapi kalau sebelumnya sampai 3 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta gitu per hari. Nah, dampaknya apa? Nggak ada masalah sebetulnya, karena money management saya sudah jelas. Seperti yang di Zoom kita yang pertama, saat saya melakukan trading, saat ada floating profit ataupun floating minus, teman-teman masih tetap bisa melakukan aktivitas withdraw modal, withdraw profit, plus modal, bahkan close account. Tidak akan terkendala dengan itu. Kecuali seluruhnya. Seluruh member yang 14.000 sekian tadi, close account semua, itu dijamin. Dijamin apa? Nah, itu udah jawab semua tuh. Walaupun saya nggak dengar, tapi semuanya menjawab. Dijamin selesai. Ya. Karena bisnis apapun cerita, ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah besar, dalam waktu yang singkat, itu bisnis apapun akan selesai. Makanya tadi saya bilang, resikonya akan besar atau kecilnya bukan ada di saya cara trading. Kalau cara trading sih teman-teman mungkin sudah bisa melihat dalam waktu lebih dari 3 bulan ini ya,
bagi yang baru kenal, tapi kalau yang udah kenal lama dengan saya mereka sudah paham. Bukan saya hebat di trading, bukan, tapi ini mungkin sudah jadi jiwa saya, kebiasaan saya gitu ya. Dan dalam kondisi saat ini yang menolong bisnis saya yang lain adalah dari trading ini gitu. Ini kita bisa berjalan lagi sama-sama gitu ya teman-teman ya. Jadi harapan saya teman-teman mulai duplikasikan regulasi tadi yang baru ya, bahwa tidak boleh close account kalau memang tujuannya hanya untuk pindah akun PAM yang baru. Boleh silahkan close account kalau memang tujuannya kita selesai, tidak mau perpanjang atau tidak mau lanjutkan bisnis dengan IE50 gitu ya. Kalaupun mau buka PAM baru, berarti sama dengan harus buka lisensi baru. Ini yang wajib teman-teman pahami, karena jangan sampai nanti ada banyak komplain, Pak kenapa kok saya deposit aja di cancel gitu ya. Yang deposit banyak yang di cancel. Kenapa? Karena admin ketika cek nomor PAM-nya tidak ada di sistem IE50, maka maupun itu deposit berapa banyak pun akan kita tolak gitu ya. Tapi kalau yang withdraw nggak ada yang ditolak, 100% semuanya pasti diproses oleh admin. Hanya saja kok telat Pak? Ya bayangkan, ini udah ada 3 PAM, kita saat ini admin untuk approve itu kurang lebih ada 6 orang itu menghandle itu siang malam gitu. Jadi kalau ada antrian ya mohon maaf, agak panjang gitu ya. Nah makanya kemarin ada pengumuman dari admin maksimal 1-3 hari kerja. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman tenang. Yang penting sudah melakukan withdraw, tunggu saja. Maksimal 3 hari itu sudah dijamin pasti masuk. Maksimal 3 hari. 3 segini ya. Nah maksimal 3 hari masuk gitu. Tapi selama ini tidak pernah ada sampai 3 hari, kecuali yang WD-nya hari Jumat malam, itu baru Senin akan diproses oleh admin. Jangan galau tentang itu ya. Kita saat ini berada di bisnis yang sangat membutuhkan ketenangan, kenyamanan emosional yang positif. Tularkan hal-hal ini kepada seluruh member kita ya kan. Ketenangan ini makanya sistem Y50 tuh nggak pernah bikin membernya galau. Ini memudahkan semuanya. Terbukti sudah banyak, mungkin sudah ribuan orang yang sudah menikmati profit 100%, bahkan sudah modalnya ditarik. Ada banyak sekali akun sakti, net depositnya nggak ada, tapi tiap harinya dia jalan terus, uangnya udah banyak banget ya, seperti itu. Nah harapannya ini bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Dan kembali saya mohon kerjasamanya, jadi tidak lagi melakukan pemindahan akun PAM. Bahkan di sistem sudah di lock, tidak bisa menggunakan pindah-pindah PAM 1 ke 2 ke 3, karena PAM 1, PAM 2, PAM 3 targetnya adalah dari saya. Kalau minggu ini kita menurun ya, berarti target saya di minggu berikutnya itu harus nambah. Itu tugas saya, karena saya punya target dari setiap PAM itu minimal 20-50% setiap bulan. Nah kalau di hari-hari ada perbedaan, di hari-hari ada down, ada kecil gitu ya, kayak minggu kemarin kecil sekali. Nah, berarti tugas saya minggu depan itu harus minimal 2 kali lipat, minimal 3 kali lipat, atau syukur-syukur bisa 5 kali lipat, kan begitu ya. Nah itu sudah target saya. Nah saya hanya minta kerjasamanya dari teman-teman biar bisnis ini juga bisa benar-benar nikmati lebih banyak orang lagi. Itu satu. Tidak ada pindah-pindah PAM lagi, satu ya. Yang kedua, bisnis ini mau seberapa lama bukan terserah saya, tapi terserah pada teman-teman semua gitu ya. Kita ini trading berjamaah. Orang yang modalnya $100 saat ini kekuatannya bisa jutaan dolar begitu. Itu sebetulnya kelebihan sistem kita yang belum pernah ada di Indonesia. Kalau kita mau cari kompetitornya siapa, semuanya kan mainannya mainan robot. Nah kalau ini kan robotnya bisa diajak ngobrol, ya kan, bisa diajak rokok kan gitu. Nah itu sih gitu. Jadi tidak ada masalah apapun sebetulnya. Hanya kemarin itu terjadi PAM 2 dan profitnya lebih besar di PAM 2, maka PAM 1 pada pindah ke PAM 2. Sebetulnya begitu. Makanya dalam waktu seminggu PAM 2 langsung melejit, langsung jadi 8 juta. Nah kelihatannya di situ, dan ternyata memang betul di data banyak sekali member-member yang pindah akun PAM untuk mencari profit yang lebih besar. Boleh, tujuan kita adalah ke sana, mencari profit yang lebih besar. Tapi bukan hanya teman-teman saja, saya pun sama bertugas melakukan itu gitu ya. Dan jangan khawatir, semua PAM walaupun ada selisih beberapa 0, sekian persen misalkan gitu setiap harinya, tapi target bulanannya sama, 20-50% minimal ya. Nah, apakah bulan ini akan tercapai? Optimis pasti, karena saat ini masih tanggal
14. Saya masih punya jatah 2 minggu. 2 minggu lagi, 10 hari untuk mengejar profit 20-50%. Optimis ya, sangat optimis ya. Sangat bisa karena 2 minggu kemarin fokus saya terbagi dengan kondisi ya tadi ya regulasi PAM lah, regulasi vintage dan lain-lain segala macam ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini terima kasih banyak. Malam ini saya tidak bisa terlalu lama, tapi sekali lagi bangga buat teman-teman yang ikut serta di sini. Semoga informasi di hari ini, di malam ini, teman-teman bisa sharekan ke grup yang lain, ya, ke mitra-mitranya, bahwa IE50 ini baru dimulai. Ya. Kemarin itu kita baru saja pemanasan dan belum keluar keringat. Nah, dibuktikan kita sudah siap sebetulnya adalah ketika terjadi regulasi baru antara IE50 dengan Vantage. Vantage berkomitmen, saya mengambil positifnya Vantage aja sampai ngikut trading itu seperti apa sih, dipantau terus itu. Pak, hati-hati tradingnya ini jumlahnya udah seperti ini, gitu ya. Pak, nanti begini, Pak, nanti begitu, Pak, besok ada news. Itu mereka tuh ikut serta memanage akun kita sama-sama gitu. Nah, ini yang saya bangga, sehingga ketika regulasi baru pun bukan hal yang negatif sebetulnya, itu adalah hal positif untuk kita semua. Ada pembatasan di PAM, ada pembatasan di akun, ada maksimal balance, maksimal leverage, itu adalah hal positif yang untuk kita terima, bukan hal negatif atau akhirnya Covente jadi berubah-berubah aturan segala macam, nggak ada. Tujuannya adalah hanya untuk mengamankan akun kita, ya. Gitu, mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab mungkin boleh disampaikan oleh moderator aja mungkin ya, beberapa pertanyaan aja karena ini kan malam minggu gitu. Oke, terima kasih, mohon maaf barangkali ada kata-kata kurang berkenan. Intinya kita akan bisa sama-sama, bisnis ini kendalinya ada di teman-teman semua, bukan ada di saya, bukan di Pak Teddy, dan bukan di manajemen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Yayan atas pemaparan dan pemahaman yang sangat baik. Mudah-mudahan malam ini member EA50 semakin paham dan semakin nyaman bersama EA50. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaannya bisa diketik di kolom chat, tapi sebelum itu kita hanya akan mengambil 5 pertanyaan secara random mengingat keterbatasan waktu di malam hari ini. Tapi sebelum itu saya undang juga Bu Shirley dan Pak Ari selaku top leader EA50 kita yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Silakan Bu, Pak. Teman-teman mohon maaf ya, saya sambil merokok. Ternyata nggak terasa udah begini ya. Halo Pak Ari. Pak Ari sepertinya udah tidur. Halo ya, selamat malam. Ya teman-teman boleh di chat, udah dibuka chatnya ya. Titip pertanyaan. Oh ya, nanti Pak Ari itu nanti linknya tolong disebar di chat aja, di room chat itu dikasih, terus passwordnya juga saya kasih ya, jadi bisa teman-teman bisa lihat sama-sama.
Shirley. Pertanyaan teknis yang mengenai deposit sampai lain. Untuk pertanyaan-pertanyaan di sini yang menyangkut ke trading mungkin boleh. Kalau misalnya yang tadi ini MC atau apa ini tadi sudah dijelaskan ya. Inilah dari balance masih 15 juta Jadi dari Pak Ari dan Bu Shirley mungkin ada koneksi bermasalah. Ini hasilnya ya. Baiklah, kita ke penghubung akhir acara kita di malam hari ini. Saya selaku tim manajemen EA50 mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Teddy selaku Direktur Utama EA50 dan Pak Yayan selaku Master PAM EA50 yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di malam hari ini, dan terima kasih juga untuk top leader kita Pak Ari dan Bu Shirley yang sudah boleh hadir, dan yang terakhir terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir di acara kita malam ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan ditunggu jadwal Zoom presentasi online bersama EA50. Salam sehat selalu dan salam profit. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Ini adalah PAM yang terakhir, yaitu PAM 3 ya. PAM 3. Ini ya, PAM 3 caranya. Ini yang 8 ya, ini ya 19% ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan tetap bisa kerjasama dengan PT Sentra itu PSMI ya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.